Pemirsa, selain ketiga topik tadi, tewasnya Christopher, juara Olimpiade Sains yang tewas ditusuk di Pluit, Jakarta Utara. Bersama saya Aryo Ardi, inilah Seputar Indonesia. Belasan rumah di kawasan padat penduduk Jalan Pintu Air 5 Pasar Baru, Jakarta Pusat siang tadi ludes terbakar. Diduga api berasal dari tabung gas milik warga yang bocor dan langsung menyambar ke rumah lainnya. Kobaran api terus membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga. Hanya dalam waktu yang singkat, belasan rumah permanen di Gang Ceret Pintu Air 5 Pasar Baru, Jakarta Pusat ini siang tadi habis terbakar. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan dibantu warga akhirnya mampu memadamkan api dalam waktu setengah jam. Dan saat ini polisi masih berada di lokasi kejadian untuk memastikan apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran. Pemirsa, kini kita beralih pada perkembangan penyelidikan siswa SMA Christopher Tanujaya. Dan sejauh ini belum terungkap apa yang menjadi motif penusukan yang menyebabkan Christopher Tanujaya tewas di Pluit, Jakarta Utara. Polisi masih memburu orang yang diduga sebagai pelaku. 2 hari sudah kasus penusukan yang menyebabkan Christopher Melki Tanujaya tewas terjadi. Namun hingga kini polisi belum dapat mengungkap apa motif penusukan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut terhadap juara Olimpiade Matematika tingkat SMP tahun 2009 itu. Pihak Polres Jakarta Utara kini masih memeriksa seorang saksi. Orang yang diduga sebagai pelaku juga masih buron. Sementara masih dalam penyelidikan pendalaman, petugas sekarang masih dalam pengejaran. Diduga ada berapa orang Bang yang melakukan penusukan? Sementara yang kita lihat baru 1 orang ya pelakunya. Christopher Tanujaya, siswa St. Joseph Institution Singapura ini ditusuk oleh seorang tak dikenal di depan sekolah TK Bahagia di wilayah Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ketika dirinya turun dari bis Transjakarta pada Minggu malam lalu. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa Christopher yang seharusnya tengah menikmati masa liburan sekolah ini tak dapat diselamatkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar yang semalam ditemukan tak bernyawa di lapangan bola di kampusnya hari ini dimakamkan. Korban tewas diduga akibat pengeroyokan teman-teman satu kampusnya setelah dituduh mencuri helm. 2 orang terkait insiden tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Suasana duka keluarga terlihat saat jasad Ahmad Yoga Afudoli dimasukkan ke liang lahat. Ahmad dimakamkan di TPU Parakan, Pamulang siang tadi setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Gria Jakarta, Pamulang, Tangerang Selatan. Ahmad yang merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Pengetahuan dan Teknologi jurusan Teknik Informatika Al-Azhar ini semalam ditemukan dalam keadaan sekarat oleh petugas keamanan kampusnya di lapangan yang juga masih dalam lingkungan kampus. Ahmad akhirnya tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia meregang nyawa setelah teman-temannya satu kampus mengeroyoknya karena menuduh korban mencuri helm yang ada di areal parkir kampus. Sementara teman-teman korban menyatakan terkejut karena almarhum sejauh ini dikenal pendiam dan tidak memiliki musuh. Saya nggak pernah punya musuh. Semester berapa sih Mas? Semester 3. Saat ini polisi sudah mengamankan 2 orang yang diduga mengeroyok korban. Mereka juga satu kampus dengan korban. Yang pertama R dan BK. Yang bersangkutan bermula dari FRR ini kehilangan helmnya di parkiran motor di kampus Al-Azhar. Pihak Universitas Al-Azhar Jakarta Selatan sendiri menyayangkan atas terjadinya peristiwa ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Malinda Di, hari ini kembali menjalani sidang. Setelah pekan lalu tak hadir di persidangan, Malinda yang sidang tadi dan agendanya masih seputar pemeriksaan para saksi. Dan berikut laporan kami. Kelelahan, kondisi ini yang ditunjukkan Malinda Di sesaat sebelum mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dengan terdakwa pada umumnya, Malinda Di yang menjadi terdakwa kasus pembobolan dana nasabah Citibank ini bisa menunggu sidang di ruang khusus berpendingin udara. Tim kuasa hukum Malinda memang mengajukan permintaan khusus agar Malinda bisa ditempatkan di ruangan berpendingin udara karena kondisi kesehatannya.
Sekitar 10 pengawal pribadi pun turun tangan untuk mengamankan keberadaan istri siri artis Andika Gumilang ini. Setelah menunggu sekitar 1 jam, barulah Malinda mengikuti persidangan yang mengagendakan keterangan 5 saksi, yakni 3 karyawan dan petinggi Citibank, serta 2 nasabah Citibank. Para nasabah mengaku tidak curiga dengan aksi Malinda karena sudah terlanjur percaya dengan reputasi mantan relationship manager Citibank tersebut. Padahal, tindakan Malinda meminta nasabah menandatangani slip kosong sangat bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Akibat ulah Malinda, 40 miliar dana nasabah berhasil digelapkan. Dari Jakarta, Iril Pramadana dan Rustam Harahap melaporkan. PPATK menyatakan telah memberitahu KPK soal kekayaan fantastis PNS muda yang diduga kuat berasal dari kasus korupsi. Namun Ketua KPK Busyro Mukodas justru mengatakan masih menunggu laporan dari PPATK. Dan ironisnya pemirsa, data dari PPATK mencuat di saat pemerintah akan menaikkan gaji para PNS. Dan selain itu, anggaran belanja pemerintah tahun depan paling banyak justru dihabiskan untuk belanja pegawai negeri. Oh, ini ada yang 2 orang ini yang umur 28 yang saya impress itu adalah yaitu mengadakan proyek fiktif ya, nilapnya tuh kira-kira belasan miliar bagi 2. Lalu istri dari 2 anak ini istrinya aktif melakukan pencucian uang, langsung mencah rekening gitu, lalu masukin asuransi, beli emas, beli valuta asing gitu. Itulah hasil penyelidikan PPATK terhadap rekening jumbo 2 dari sekitar 10 PNS yang tidak sesuai dengan gaji yang diterima. Data tersebut telah disampaikan ke KPK, namun KPK justru mengatakan belum menerimanya. Jadi itu temuan yang perlu diapresiasi oleh PPATK. Temuan itu menarik dan yang penting nanti PPATK bisa segera melapor ke kami, terus nanti kami akan lakukan langkah-langkah hukum. Data dari PPATK mencuat di saat pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan gaji PNS tahun depan. Tetapi harus ditindaklanjuti oleh KPK ya, atau oleh kejaksaan, terserah aja. Tapi menurut saya KPK lebih praktik dan bagus. Pimpinan-pimpinan daripada pemerintah ini harus mengawasi itu bahwa pegawai-pegawainya meskipun baru jadi pegawai, anak-anak muda bisa berpotensi mengidolakan Gayus Tambunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di Pasal 5 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin hari ini kembali menyebut nama-nama rekan separtainya terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. Muhammad Nazarudin membacakan sendiri eksepsi atau pembelaannya atas dakwaan jaksa. Nazar mengatakan mantan rekan separtainya Angelina Sonda dan Andi Malarangeng terlibat dalam kasus pembangunan Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kasus Wisma Atlet, Nazar mengaku tidak tahu menahu soal pemberian suap. Dan selain itu, Nazar juga kembali menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terlibat dalam pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun pernyataan tersebut pernah dibantah oleh Anas Urbaningrum. Agar Bapak Anas Urbaningrum dapat memenangkan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sanggup memenuhi permintaan Bapak Anas Urbaningrum adalah PT Adikarya, yang mana PT Adikarya dibawa oleh Bapak Mahfud Suroso. Pimpinan DPR akhirnya menyepakati pembelian mesin absensi sebagai pencatat kehadiran anggota DPR dalam rapat. Namun Ketua DPR menolak bila harga pembelian mencapai 4 miliar rupiah. Diskon 30%. Hampir dapat dipastikan gedung DPR akan dilengkapi dengan mesin absen untuk para anggotanya. Ketua DPR Marzuki Ali menjelaskan pembelian mesin absen ini sudah disetujui pimpinan DPR secara bulat dan usulan ini sudah disetujui pula oleh Badan Kehormatan. Rencananya, sebanyak 18 mesin absen akan ditempatkan di seluruh ruang rapat DPR.
Namun, hingga kini pembelian terbentur kepada masalah harga. Sekretariat Jenderal DPR mengajukan harga 4 miliar. Sementara menurut Marjuki harga tersebut tidak masuk akal. Harganya cuma kemarin 1,4. Itu dari price list. Price list itu bisa didiskon lagi, saya bilang. Bisa didiskon 30%. Meski ada penolakan dari sebagian anggota DPR, pembelian mesin absen akan terus dilanjutkan karena sudah diatur dalam tata tertib. Selama ini anggota DPR banyak yang menitipkan absen melalui staf atau sekretarisnya, sehingga banyak anggota DPR yang menandatangani absen padahal secara fisik tidak hadir. Dengan alat ini, kehadiran anggota DPR dalam rapat dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, Mia Ilahude dan Ferry Insan melaporkan. Hingga kini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas runtuhnya tembok di Makassar, Sulawesi Selatan. Seputar Indonesia akan segera kembali. Pemirsa, polisi hingga kini belum menetapkan tersangka robohnya tembok di perumahan Villa Mutiara Makassar, Sulawesi Selatan yang menewaskan 8 orang dan melukai 6 lainnya. Sejauh ini 6 orang saksi terdiri dari warga dan pihak pengembang sudah diperiksa polisi. Pemeriksaan dilakukan untuk menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dalam insiden yang terjadi di Jalan Sukadamai Makassar ini atau karena sebab lainnya. Saat ini puluhan warga yang selamat dari insiden maut itu ditampung di tenda-tenda darurat di dekat lokasi kejadian serta di kantor Kelurahan Sinrijala. Runtuhnya tembok milik perumahan Villa Mutiara terjadi pada hari Minggu siang lalu. Tembok tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga. Belum diketahui penyebab pasti runtuhnya tembok setinggi 7 meter itu, namun pakar bangunan dari Universitas Hasanuddin Makassar, Lawalema, menduga runtuhnya tembok sebagai kegagalan rekonstruksi yang dibangun pengembang, apalagi usia tembok masih sekitar 6 bulan saja. Dan akibat insiden ini, manajemen perumahan memberikan santunan 20 juta rupiah bagi korban meninggal dunia serta 5 hingga 7 juta rupiah bagi korban luka-luka. Dari kemarin update-nya lagi update. Serangan ribuan ulat bulu kembali terjadi. Kali ini ulat bulu memasuki sejumlah pemukiman warga di Rembang, Jawa Tengah dan mengakibatkan warga gatal-gatal. Sementara itu di Pematang Siantar, Sumatera Utara, serangan ulat bulu juga mengganggu dan sudah memasuki sekolah. Warga desa Sendang, Rembang, Jawa Tengah ini berupaya memusnahkan ribuan ulat bulu dari sebuah pohon karena dianggap sudah mengganggu. Serangan ulat bulu dalam sebulan terakhir menyebabkan warga gatal-gatal. Kebanyakan ulat bulu menempel pada pohon jati dan pohon mangga, serta menyerang ke pemukiman warga di berbagai penjuru desa Sendang. Selain dengan obor api, ulat dimusnahkan dengan cairan pembasmi hama. Diperkirakan ulat bulu baru akan berubah menjadi kepompong 2 minggu lagi, sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, serangan ulat bulu sampai masuk ke sebuah ruangan sekolah. Selain itu, sebuah rumah juga mengalami hal serupa. Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan Pematang Siantar sejauh ini juga berupaya memberantas hama ulat dengan menyemprotkan disinfektan. Tim Liputan Kontributor RCTI melaporkan. Kondisi Ika, bocah yang menjadi korban penyiraman asam cuka di wajahnya berangsur membaik. Namun bocah 2 tahun itu terancam mengalami gangguan pendengaran dan tengah menanti operasi rekonstruksi daun telinga. Ika Hendriani kini mulai ceria. Kelopak matanya sudah bisa terbuka meski baru 75%. Sementara luka di bagian wajahnya juga berangsur kering dan mengelupas. Awal bulan ini, seseorang menyiramkan asam cuka karet ke wajah bocah perempuan yang masih berusia 2 tahun ini. Akibatnya, tak hanya wajah, daun telinga kanan Ika mengalami luka bakar hebat dan menyatu dengan bagian kepalanya. Dalam waktu dekat, tim dokter Rumah Sakit M. Jamil Padang berencana melakukan operasi rekonstruksi daun telinga. Jadi untuk telinganya tertutup sekarang ini telinganya, karena ada luka bakar di daerah daun telinga. Jadi ada rencana untuk rekonstruksi daripada kelopak telinganya. Kita lihat, dilihat oleh dokter kita, dokter THT dan THT kita dulu. Sambil menanti kepastian operasi, pengobatan Ika masih terus dilanjutkan dengan memberikan tetes mata dan kompres pada wajahnya yang mengalami luka bakar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.
Pemirsa, kurang dari 2 pekan pasca runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara dan kini perawatan dilakukan pada jembatan Semanggi di Jakarta. Apa yang menjadi penyebabnya? Jawabannya sesaat lagi di Seputar Indonesia. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI mengungkapkan salah satu praktek perburuan dan pembunuhan orangutan di Kalimantan Tengah ternyata dilakukan dengan cara disayembarakan. Praktek-praktek tersebut dilakukan oleh sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sebuah rekaman video mengungkap penemuan sedikitnya 8 tengkorak kepala dan tulang belulang orangutan. Dari temuan antara pertengahan Juli hingga Oktober 2011 lalu ini, ada indikasi orangutan mati dibunuh. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Kalimantan Tengah bahkan mendapat kesaksian warga sekitar perkebunan 2 perusahaan kelapa sawit. Perburuan dan pembunuhan orangutan berlangsung dengan cara disayembarakan oleh mandor perusahaan. Yang pasti bahwa itu memang disayembarakan untuk membunuh orangutan agar dia tidak merusak perkebunan sawit. Konflik antara manusia dengan orangutan tak terelakkan saat minyak kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir mengalami lonjakan permintaan ekspor dan domestik. Akibatnya perluasan wilayah perkebunan pun merambah habitat orangutan. Menurut Ketua Penyelamatan Orangutan Borneo, Bungaran Saragi, sejak itu pula orangutan dianggap sebagai hama bagi perkebunan kelapa sawit. Padahal orangutan memiliki banyak manfaat bagi pelestarian hutan. Jadi dia itulah indikator yang baik dari hutan yang masih sehat, dan dia juga itu adalah penyelamat dan pemelihara hutan kita. Dan hutan itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Tanpa hutan, maka kita akan mengalami soal-soal lingkungan yang sangat sulit sekali. Praktek-praktek pembunuhan orangutan jelas-jelas merupakan tindak pelanggaran pidana. Saat ini polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur mungkin bisa menjadi peringatan bagi pengelola jembatan di daerah lainnya, tak terkecuali jembatan Semanggi. Mulai tengah malam nanti, jembatan tersibuk di Jakarta tersebut akan menjalani perawatan. Lalu, apakah masyarakat harus kembali menghadapi kemacetan yang berkepanjangan seperti saat pembangunan gorong-gorong? Berikut laporan kami. Pemirsa, jembatan Semanggi merupakan salah satu jembatan tersibuk di Indonesia. Dan jembatan yang bentuknya sangat unik ini merupakan ikon dari kota Jakarta. Rencananya pemirsa, jembatan ini akan dilakukan penguatan. Ya, penguatan tentunya kurang lebih akan mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di bawahnya pada pukul 24 hingga 5 pagi. Anda mungkin tidak menyangka keretakan ini ada di jembatan Semanggi. Memang jembatan yang dibangun di era Bung Karno ini dilintasi ratusan ribu kendaraan setiap harinya. Tidak heran perawatan ekstra pun dibutuhkan agar tidak membahayakan penggunanya. Dan mulai tengah malam nanti PT Jasa Marga akan melakukan carbon wrap atau pembetonan berteknologi canggih bernilai sekitar 7 miliar rupiah. Meskipun demikian, Anda diminta tidak mengkhawatirkan kemungkinan bertambahnya kemacetan lalu lintas akibat perawatan jembatan Semanggi ini. Sampai selesai, nah, pada saat pekerjaan itu tentunya terjadi penyempitan jalan. Tapi karena ini dilaksanakannya pada malam hari, insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap kemacetan. Hanya memang kita perlu mengantisipasi kecepatan. Namun tidak semua sisi jembatan Semanggi akan dibeton. Perawatan hanya dilakukan pada bagian yang menjadi tanggung jawab pihak Jasa Marga, yakni bagian yang dilintasi jalan tol di atasnya. Kalau secara sederhananya kan sebenarnya dibongkar, dibeton lagi ya. Tapi ini kita cukup dengan melapisin karbon di bagian bawahnya dengan teknologi khusus gitu, sehingga memang biayanya mahal, tapi tidak merugikan masyarakat dengan tidak harus menutup jalan sampai berhari-hari gitu. Rencananya pembetonan ini akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Ajeng Kamarati dan Agus Prianto melaporkan. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan utama kami hari ini di situs sindonews.com. Dan sampai di sini Seputar Indonesia, Rabu 7 Desember 2011. Saksikan perkembangan terbaru hingga malam nanti di Seputar Indonesia Malam. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.